Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita muliakan dan yang sama-sama kita hormati para habaib, para syaraif, wabil khusus yang telah berhadir di tengah kita, Al-Habib Nuh bin Al-Habib Idris Al-Bahashir, yang mana beliau ini sepupu ulun dari jihad Abah, Ibu Sidin, Ibu Banun, itu beliau sana kepada ulun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat daripada derajat beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau daripada umur yang panjang di dalam ketaatan, di dalam sahhah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita muliakan juga para guru-guru agama, bil khusus dari kita guru din. Guru din dulu. Dan panitia kita dan protokol kita dan lain sebagainya, daripada sesepuh-sesepuh kita juga dan para hadirin wal hadirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat daripada derajat kita semua, mengampuni dosa kita semua, dan menjadikan kita hati yang sanubarinya penuh kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Amin ya rabbal alamin. Tidak tahu kenapa ulun pada malam hari ini teringat dengan apa yang disampaikan sama guru ulun dulu waktu di sana. Beliau menceritakan tentang Sayyiduna Zaid. Ini Sayyiduna Zaid, beliau mempunyai tisu yang terbuat dari kain. Seperti yang biasa nih, orang pakai tisu dulu pakai kain. Nah, ini tisu yang terbuat dari kain. Kebetulan pada waktu itu pada malam hari sedang basah. Akhirnya beliau memanggil budak beliau atau pembantu beliau. Untuk apa? Untuk mengeringkan daripada tisu beliau yang sedang basah ini. Akhirnya ketika dipanggil, budak tersebut mengatakan, bagaimana saya mengeringkannya? Dulu nggak ada mesin cuci, nggak ada pemanas. Dan ini pada waktu hari itu malam hari. Akhirnya kata Sayyidina Zaid, mengeringkannya dengan membakarnya di api unggun itu. Jadi lagi membakar api unggun. Maka kata budaknya, ini tisu adalah secarik kain. Kalau kita lemparkan ke dalam suatu balaman api, bakalan terbakar. Maka kata Sayyidina Zaid, jangan takut, bakar saja. Lemparkan saja ke dalam api unggun tersebut. Maka budaknya ini, karena ini adalah tuannya yang menyuruh agar ditaruh di dalam api, maka dia pun melemparnya. Ketika dilempar, ternyata itu secarik kain tidak terbakar. Itu secarik kain, api cuma mengambil daripada zat-zat air yang berada di dalam tisu tersebut. Ini budak ketika disuruh membakar sudah bingung. Ketika melihat tisunya tidak terbakar, tambah bingung. Akhirnya dia pun bertanya kepada Sayyidnya, Sayyidina Zaid ini. Akhirnya kata budak tersebut, wahai tuanku, bagaimana ini? Tisu yang terbuat daripada secarik kain tidak terbakar dengan api. Maka kata Sayyidina Zaid, janganlah engkau bingung, karena ini adalah tisu yang pernah menyapu daripada keringatnya Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika tisu tersebut berkaitan dengan keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangankan api dunia, api neraka saja tidak bisa membakar, apakah lagi api yang berada di dunia ini? Maka kata guru-guru kita dulu ketika menceritakan daripada cerita ini adalah tisu yang berkaitan dengan keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan hati
yang berkaitan dengan hati Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Bagaimana dengan sanubari yang punya ta'alluq dan ikatan kuat dan erat dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi? Pastinya hati tersebut tidak bakalan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati tersebut tidak bakalan dicobloskan ke dalam api neraka, karena itu adalah hati yang berkaitan dengan Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Oleh karena itulah alhamdulillah kita semua berkumpul di dalam perkumpulan ini, di dalam acara Maulid memperingati daripada kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Itu karena apa? Itu tidak lain dan tidak bukan kecuali karena kerinduan kita, karena kaitan hati kita dengan Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daripada jasad kita, hati kita, apapun yang berkaitan dengan kita daripada api neraka dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah sebahagian daripada ulama, sebahagian daripada sholaha, saking kuatnya kaitan hati mereka dengan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak cuma mendapatkan kenikmatan kelak di akhirat, tetapi ketika mereka di dunia sudah merasakan daripada kenikmatan tersebut. Di antaranya Sayyidina Ahmad Al-Badawi. Beliau ini ketika ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW mengeluarkan tangan beliau yang mulia agar Sayyidina Ahmad Al-Badawi bisa berjabat tangan langsung dengan beliau. Oleh karena itulah ini qasidah yang sering kita dengar. Apa? Di dalam qasidah tersebut dilantunkan, Ya Sayyidi Ya Rasulullah khudh biyadi. Wahai Sayyidi Muhammad SAW, ambillah dan rangkullah tanganku. Ini isyarah daripada Sayyidina Ahmad Al-Badawi ketika beliau berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW mengeluarkan daripada tangan beliau yang mulia untuk dijabat tangannya oleh Sayyidina Ahmad Al-Badawi. Ya Sayyidi Ya Rasulullah khudh biyadi ma li siwaka ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سر الندى يا خير معتمد Allah 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 Allah. Ini kenapa beliau kok sampai tangannya mendapatkan jabatan tangan dengan Nabi Muhammad SAW? Karena apa? Wala alwi ala ahadin. Karena kami tidak menoleh kepada siapapun. Hati kami cuma bertakluk kepada Nabi Muhammad SAW. Apapun perbuatan kami cuma dikaitkan dengan apa yang pernah diperbuat oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah mereka diberikan keutamaan dan kemuliaan oleh Rasulullah SAW. Tidak menunggu mereka meninggal dunia, ketika mereka masih hidup di dunia sudah dibalas oleh Allah SWT, sudah disambung ikatan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam yang mana hati yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam itu bukan orang sembarangan. Semua daripada apa yang berkaitan dengan dirinya itu memancarkan daripada cahaya. Hatinya memancarkan cahaya, jasadnya memancarkan daripada cahaya, rambutnya memancarkan daripada cahaya, jenggotnya memancarkan daripada cahaya, bola matanya memancarkan daripada cahaya. Oleh karena itulah kita jangan bingung. Banyak daripada ulama mungkin kulitnya hitam, tapi enak dipandang. Karena apa? Muka mereka, jisim mereka, karena hati mereka yang kuat kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW memancarkan daripada cahaya, yang mana cahaya tersebut
itu dicontohkan oleh para ulama dengan apa yang terjadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu subhanahu wa ta'ala. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling cinta dengan Nabi Muhammad SAW, orang yang mengeluarkan segala hartanya, waktunya, dan apapun yang dia miliki untuk membela daripada agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau rela mati berjuang demi Nabi Muhammad SAW. Beliau rela disengat oleh ular untuk menjaga daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau apapun daripada yang beliau miliki, beliau kasih kepada Nabi SAW. Sampai-sampai di akhir daripada hayat umur daripada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, Inna amannan nasi alayya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku maupun di dalam hartanya ataupun lain sebagainya, yaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu subhanahu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, idhuma fil ghar, ketika mereka di dalam gua yang mana mereka dikepung oleh para kafir Quraisy, idqala li sahibihi apa? La tahzan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah takut oleh Sayyidina Abu Bakar, janganlah sedih engkau ketika engkau dikejar oleh orang-orang kafir. Karena apa? Kita selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala Allah. Sampai-sampai ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagaimana yang diceritakan oleh ashabus siyar, beliau pada suatu hari melewati daripada suatu pekuburan. Pekuburan ini adalah pekuburan orang-orang mukmin, pekuburan orang muslim. Tetapi itu kubur adalah pekuburan daripada orang muslim yang suka maksiat sama Allah Ta'ala. Akhirnya mereka selalu diadab oleh Allah SWT di dalam pekuburan mereka. Pada suatu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu subhanahu wa ta'ala beliau melewati daripada pekuburan tersebut. Ketika beliau melewati daripada pekuburan tersebut, salah satu daripada helaian jenggot beliau jatuh ke dalam di atas pekuburan tersebut. Maka apa yang terjadi? Pada malam harinya orang-orang kampung di sana bermimpi dengan orang-orang ahli barzakh. Ya pastinya orang kampung sana tahu, oh ini sudah meninggal dunia nih. Ini fulan sudah meninggal dunia. Ini fulan sudah meninggal dunia. Ini dulu suka maksiat. Ini suka hadir ini, hadir itu dan sebagainya. Ketika itu mereka menemui daripada orang-orang ahli barzakh. Ketika menemui apa yang terjadi? Mereka mendapatkan kenikmatan. Mereka mendapatkan daripada balasan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka pun kaget dan bertanya, kenapa kok bisa seperti ini? Maka kata orang-orang ahli barzakh, kami adalah sebelumnya orang-orang maksiat yang diadab sama Allah SWT dalam kubur. Tetapi ketika kemarin lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu subhanahu wa ta'ala dan satu helai daripada jenggot beliau jatuh, Allah SWT mengangkat daripada adab kami yang berada di kubur. Karena Allah SWT cinta kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena Allah SWT mengagungkan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Allah SWT memberikan kemuliaan daripada orang-orang ahli barzakh yang dijatuhi daripada rambut daripada atau sehelai daripada jenggotnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini karena apa ini jenggot? Jenggot yang jatuh ini. Karena jenggot ini bukan jenggot yang biasa. Ini jenggot adalah jenggot yang hadir di dalam peperangan Uhud. Ini adalah jenggot yang hadir di dalam peperangan Badar. Ini adalah jenggot yang selalu bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah jenggot yang berkaitan dengan kulit, yang mana kulit tersebut berkaitan dengan hati yang selalu bertakluk dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab jenggot tersebut, Allah SWT mengampuni daripada orang-orang ahli barzakh tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kecintaan di dalam hati kita, menambahkan kecintaan di dalam sanubari kita, menambahkan daripada kecintaan daripada sanubari keluarga kita semua kepada Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya kecintaan tersebut menumbuhkan daripada cahaya yang berkaitan ke semua daripada jasad kita, daripada rambut kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan daripada rahmatnya di dalam kampung kita, di dalam keluarga kita, di dalam orang-orang yang berkaitan dengan kita. Amin ya rabbal alamin.
Itulah pentingnya ketika kita mempunyai kaitan erat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang mempunyai daripada ikatan erat di dalam hatinya kepada Nabi Muhammad SAW itu nggak bakalan merugi. Karena apa? Rasulullah SAW tidak bakalan menyia-nyiakan orang tersebut. Karena Rasulullah SAW kepada umat-umatnya secara umum beliau adalah orang yang paling cinta dengan umatnya. Tinggal kitanya bagaimana? Apakah kita benar-benar cinta dengan Nabi Muhammad SAW? Bagaimana hati kita? Bagaimana perbuatan kita? Salah satu daripada tanda orang cinta dengan Nabi SAW, dia selalu ingat dengan Nabi SAW. Perbuatannya, perkataannya adalah apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang disukai Nabi Muhammad SAW, dia lakukan. Itu adalah bukti cinta. Coba kita lihat anak-anak muda sekarang yang suka pemain bola. Baju berapapun, yang penting dia punya uang, dia beli. Oh, katanya saya nomor 10 suka. Saya suka nomor 3. Saya suka nomor 7. Oh, nanti saya sukanya klub ini. Berapa harganya? 1 juta, 1.500.000. Ini yang ori. Dibeli sama dia, yang penting dia punya. Karena apa? Karena dia cinta sama orang yang pernah memakai daripada baju tersebut. Perempuan misalnya, oh ini lagi tren abaya ini, oh ini lagi tren jilbab ini, maka dia beli gitu. Oh ini gelang lagi tren masalah ini dan itu. Karena apa? Mereka apapun yang berkaitan dengan orang yang dia sukai, maka dia berusaha mendapatkan daripada meniru dengan orang yang dia sukai. Oleh karena itulah kita harus, kalau benar-benar cinta dengan Nabi Muhammad SAW, tiru daripada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana cara agar kita mendekatkan diri. Di antaranya, dia telah banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya memakai daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Beda antara orang yang memakai baju cuma karena tenar dengan memakai baju karena intisalan di amrin Nabi Muhammad SAW, karena dia menjunjung tinggi daripada perintahnya Nabi Muhammad SAW. Sama dia, pakaiannya abaya, sama abaya. Tapi apa? Ini abaya buat tren. Yang satu abaya buat apa? Untuk menyejukkan dan menyenangkan daripada mata Nabi Muhammad SAW. Beda orang yang memakai baju koko dengan untuk gaya-gayaan, dengan baju koko yang dipakai untuk karena mentakbirkan dan mengungkapkan bahwasanya dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sangatlah beda. Tetapi walaupun berbeda, paling tidak kita pakai. Walaupun niat kita nggak bagus katanya awalnya, nggak jadi masalah. Karena apa? Karena ketika kita memakai daripada pakaian yang bagus, otomatis kita ikut ngumpul sama orang-orang yang bagus juga. Karena kalau pakaian kita nggak bagus, kita misalnya biasa pakai celana segini, ketek kebuka, mau hadir majelis seperti ini, nggak bakalan mau hadir orang seperti itu. Tapi kalau pakaiannya bagus, oh di sana ada acara ini. Oh di sana ada ini dan sebagainya. Dengan pakaian yang bagus itu mendorongnya agar dia memperbuat daripada perbuatan-perbuatan yang baik. Coba kalau kita memakai baju-baju seperti ini, mau kita hadir ke dalam pesta ini, pesta itu, party ini, party itu dan sebagainya. Naik ke diskotik pakaian kayak gini, mau? Nggak bakalan mau. Kenapa? Karena baju ini itu menjadi wigaya, itu menjadi perisai bagi seorang. Makanya oleh karena itulah guru kita dulu, Syekh Abu Bakar Al-Fiqih, kata beliau mengatakan man taghayyara zayyuh taghayyara siratuh. Barang siapa yang pakaiannya berubah, kelakuannya otomatis berubah juga. Ini anak-anak pondok biasanya. Kalau di pondok mereka pakai peci, pakai kopiah, pakai ini dan sebagainya. Masya Allah, hadir ini hadir itu. Pulang, kalau dia tetap pakai kopiah, dia tetap pakai baju, nggak bakalan hadir kemana-mana dia. Paling rutinitas masjid ini, masjid itu, musalla ini, musalla itu. Tapi kalau sudah pakai celana jeans, pergelangan tangannya dilihatin, rambut, diangkat ini, pakai minyak rambut ini, mata pakai lensa, antingnya, laki-laki pakai anting, la haula wala quwwata. Otomatis berubah juga kelakuannya. Karena apa? Man taghayyara zayyuh taghayyarat siratuh. Orang yang berubah daripada pakaiannya, berubah juga daripada kelakuannya. Oleh karena itulah kita jaga pakaian ini. Dari malam ini kita jaga pakaian itu. Karena apa? Supaya kita
niatnya, walaupun awalnya nggak bagus niatnya. Ketika kita sering daripada mujalasatus shalihin, ketika kita sering dengan hadir dengan para ulama, para shalihin, otomatis hati kita itu akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hati, batu saja ketika diteteskan air dengan sebanyak-banyaknya, sering ditetesin air berlubang, apakah lagi hati yang lembut ini? Kalau kita selalu berusaha untuk memperbaikinya, pasti Allah SWT akan memperbaikinya. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsan hal. Ya Allah, yang merubah daripada keadaan seseorang, rubahlah keadaan kami dengan keadaan yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Di antaranya lagi yang disukai oleh Nabi SAW, yaitu adalah sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat jangan ketinggalan, puasa jangan ketinggalan, sesuatu yang haram jangan kita kerjakan. Dan diantaranya lagi yaitu apa? Kecintaan kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Ini orasi aja ini katanya. Karena dia Habib, akhirnya mengatakan bahwasanya cinta sama Habib. Lah, ini langsung Rasulullah SAW yang menyabdakan dan yang mengatakan dan memaparkan bahwasanya kita wajib cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah SAW baraka alaihi wa ala alihi. Bukan karena imamahnya, bukan karena jubahnya, karena dia adalah keturunannya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Karena mereka bukan mereka yang mesen. Mereka jadi ahlul bait apakah mesen ahlul bait? Enggak. Ya mereka dilahirkan daripada keturunan yang mana dipilih oleh Allah SWT. Bukan mereka. Oh saya nggak mau jadi anak fulan, saya pengennya jadi anak fulan. Nggak ada yang milih, semua adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala Allah. Bagi ahlul bait bersyukur karena di ahlul bait. Bagi orang-orang yang di sekeliling mereka, mereka bersyukur karena di lingkungan mereka ada ahlul bait. Betapa banyak di luar sana lingkungannya nggak ada ahlul bait. Nggak ada daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka cari-cari, Beb, antum di sini aja. Kesian Beb, kampung kami nggak ada Habibnya. Banyak daripada kampung-kampung sana. Apalagi di daerah Kaltim, itu banyak daerah-daerah yang minta. Yang penting Habib mau tinggal di daerah mereka, udah kami kasih kerjaan, kami kasih ini, kami kasih. Kita alhamdulillah di kampung kita Habib nggak pengen ini, nggak pengen itu, kan? Tinggal kita sama-sama menyayangi mereka. Karena Rasulullah SAW bersabda, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah SWT karena Allah SWT telah memberikan karunia nikmat yang luar biasa kepada kita. Nikmat pernafasan, nikmat pemandangan, nikmat pendengaran, nikmat bisa berjalan, nikmat ini itu dan sebagainya. Itu nikmat daripada Allah SWT. Wa ahibbuni lihubbillah, dan cintailah aku kata Rasulullah SAW karena kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah keturunanku karena kalian cinta kepadaku. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, otomatis orang-orang yang berada di sekitar daripada Nabi SAW, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, kita dekati, kita sayangi, agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Oleh karena itulah Al Habib Saleh Tanggul Al Hamid beliau mengatakan yang sering kita dengar, ya ahla baitin Nabi, ya ahla as-safa wal munajah, bakhit man habbakum yaghfar bima qad tamanna. Wahai orang-orang yang di sekitar daripada Ahlul Bait, maka hendaknya kita mencintai daripada Ahlul Bait. Karena apa? Orang-orang yang mencintai daripada Ahlul Bait, bakhit man habbakum, sungguh beruntung mereka yang mencintai daripada Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW. Yaghfar bima qad tamanna. Kita pengen apa? Oh katanya pengen uang, pengen harta, pengen jabatan. Deketin mereka, perbaiki hubungan dengan mereka. Nescaya Allah SWT permudah juga daripada urusan kita. Karena mereka nggak pengen apa-apa. Para Ahlul Bait nggak pengen harta dari orang-orang sekitarnya, nggak pengen ini, nggak pengen itu. Mereka cuma murni karena mereka menjalani daripada tugas mereka. Mereka adalah orang-orang yang membawa daripada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Bakhit man habbakum yaghfar bima qad tamanna. Dan
kesuksesan dan keberuntungan yang sebenarnya bukan di dunia ini. Karena sekarang orang memandang keberuntungan, kesuksesan dengan apa? Oh, banyak harta, rumah bertingkat, mobil banyak dan sebagainya. Keberuntungan yang hakikah yaitu adalah ketika kita meninggal dunia di dalam keadaan husnul khatimah dan bertemu dengan Allah SWT dengan hati yang selamat, dengan di hari kiamat diselamatkan daripada azabnya Allah SWT. Inilah orang yang sukses yang sebenarnya. Karena kesuksesan di dunia walaupun dia sukses gak bakalan lama kesuksesan yang mereka dapatkan. Oleh karena itulah kita hendaknya menjalani daripada apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, sehingga kita menjadi orang-orang yang hatinya selamat dan orang-orang yang diselamatkan ketika di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hakada kita penting. Inilah faedah dan fungsinya hadir majelis taklim seperti ini, daripada perkumpulan agar kita apa? Saling menasehati, saling mengingatkan, saling mengambil faedah dari satu sama yang lain. Kita lihat bagaimana akhlak para Ahlul Bait An-Nabawi, kita lihat bagaimana perangai mereka, bagaimana budi pekerti mereka, sampai-sampai sebahagian daripada ulama kata mereka, kita penting memandang aja pada ulama, nggak cuma Ahlul Bait ini, memandang pada ulama, kepada orang alim, walaupun cuma sekedar memandang, itu sudah beruntung. Karena apa? Karena kalau tidak mereka yang membekas daripada pandangan tersebut, anaknya, cucunya menjadi orang-orang yang beruntung. Makanya kita jangan bingung. Katanya itu Haji Fulan atau Bapak Fulan itu bukan orang alim. Taunya anaknya tiba-tiba jadi orang alim. Oh, karena Haji Fulan itu pernah cinta sama orang alim. Akhirnya dianya tidak bisa menjadi orang alim, akhirnya orang yang menjadi keturunannya menjadi orang alim. Itu berkat apa? Nadratul ulama. Makanya nadratul ulama khairun min ibadati sanah. Memandang kepada wajah ulama itu lebih baik daripada ibadah setahun. Karena apa? Ketika kita memandang mereka, itu banyak faedah yang kita dapatkan. Karena ketika kita dipandang dan mereka memandang, itu ada taksir khas, ada pembekasan yang khusus. Oleh karena itulah di dalam qasidah yang sering kita dengar, ala ya Allah binadharah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagimah. Ya Allah, berikanlah kami daripada nadrah rahimah. Dari mana ini nadrah rahimah? Daripada para ulama, daripada para sulaha, yang mana itu membersihkan daripada hati-hati yang ada penyakitnya. Minam rotin sagimah, hati-hati yang penuh dengan penyakit, dan bahkan itu semua akan mutaathir dengan kehidupan kita. Semoga dengan pemberian Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang mengambil manfaat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala menancapkan di dalam sanubari kita, di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak cuma kita, anak kita, keturunan kita, semuanya diberikan oleh Allah SWT daripada kecintaan kepada sholihin, kepada para ulama, dan untuk rajin di dalam berhadir dalam majelis ta'lim. Karena sungguh beruntung kalau kita hadir majelis ta'lim tersebut, banyak daripada keutamaan-keutamaan. Semoga kita mendapatkan daripada fadilah itu semua. Semoga keadaan kita dirubah oleh Allah SWT. Yang awalnya kita adalah orang yang sering bermaksiat menjadi orang yang selalu berbuat taat kepada Allah SWT. Mungkin sebelum kita hadir di majelis ini susah untuk bertobat, berat hati kita untuk bertobat, berat hati kita untuk mendekatkan diri kepada para ulama, berat di dalam hati kita untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Menjadi orang-orang yang ringan di dalam mendekatkan diri kepada ulama, menjadi orang yang ringan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang ringan lidahnya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, menjadikan Allah SWT daripada orang-orang yang ringan untuk bertaubat kepada Allah SWT. Karena orang yang bertaubat apapun waktunya akan diterima oleh Allah SWT. Semoga taubat kita semua diterima oleh Allah SWT, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Dosa keluarga kita, dosa daripada jiran tetangga kita, dosa abah, ibu, bapak kita yang sudah meninggal dunia diampuni oleh Allah SWT. Kalau mereka diadab di dalam kubur, diangkat daripada siksanya. Bahkan daripada orang muslimin dan muslimat semua, semoga Allah SWT mengampuni daripada dosa mereka semua. Semoga daripada ahlul magabir yang berada di kampung kita ini diangkat oleh Allah SWT daripada adabnya.
Allah SWT mengampuni daripada dosa-dosa mereka. Yang mana ini adalah berkat kita berhadir di dalam majelis ini, yang mana hati kita dipenuhi dengan cahaya daripada kecintaan kepada Rasulullah. Akhirnya cahaya tersebut tersebar di dalam kampung kita, di dalam negeri kita ini, di dalam kecamatan kita ini, sehingga Allah SWT menebarkan daripada cahaya tersebut kepada mereka semua, yang akhirnya semua daripada keadaan orang kampung kita menjadi membaik, dan semua daripada hati-hati mereka menjadi hati yang penuh cahaya, hati yang lembut, hati yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana di dalam kehadiran mereka menjadi tempat yang dituruni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada rahmatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Ya Allah biha, 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 ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, 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 ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, 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 ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.